Silakan duduk jemaat yang terkasih. Shalom. Selamat merayakan tahun baru Imlek kepada saudara yang merayakannya. Oke. Saya lihat dari kemarin, wow, status di WA itu luar biasa. Luar biasanya bukan karena merah-merahnya, tapi ada banyak yang dapat angpau gitu kan. Yang dapat angpau senyum-senyum aja gitu kan. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, minggu kedua pada bulan Februari dengan tema yang kita sedang hidupi, Yesus pusat kehidupanku. Jesus be the center of my life. Dan minggu ini Bapak Ibu Saudara akan belajar, kita sama-sama akan belajar tentang yang namanya devotion. Katakan devotion. Mari baca dengan saya ayat yang akan kita hidupi sepanjang kehidupan kita, enggak cuma pada minggu ini, tetapi sepanjang kehidupan kita. Yang setuju bilang amin. Bisa dengan saya? Dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Oh, kayaknya masih ada nuansa Imlek apa gimana ya? Masih lemas apa gimana? Kita baca sama-sama ya dengan lantang dan saudara yakin bahwa firman itu pelita bagi Bapak Ibu Saudara. Yang setuju bilang amin. Oke, 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi jalanku. Katakan amin. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, devotion itu artinya apa? Devotion itu mempunyai arti ketaatan, kecintaan, komitmen, atau kesukaan. Saya sekali lagi bacakan. Devotion itu punya arti ketaatan, kecintaan, komitmen, kesukaan. Nah, jadi artinya devotion bisa diartikan kesetiaan atau komitmen kita pada sesuatu. Yang setuju bilang amin. Sekali lagi saya bacakan, artinya kesetiaan atau komitmen kita pada sesuatu. Dengan kata lain, devotion dapat diartikan cara kita merefleksikan diri sendiri sehingga kita akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Yang setuju bilang amin. Devotion, sekali lagi saya bacakan, devotion dapat diartikan adalah cara kita merefleksikan diri sendiri sehingga kita dapat jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan di dalam devotion itu ada yang namanya saat teduh. Katakan saat teduh. Ada yang namanya baca Alkitab. Katakan baca Alkitab. Ada pujian dan penyembahan. Katakan pujian dan penyembahan. Siapa yang baca Alkitab? Siapa yang baca Alkitab, lambaikan tangannya. Belum semua ya. Yang tidak pernah absen baca Alkitab, lambaikan tangannya. Oke. Yang di atas, yang baca Alkitab, lambaikan tangannya. Oke. Kalau masih ada yang jarang dan mungkin gak pernah membaca Alkitab, bukannya sekali-sekali, saya maklumi. Karena firman Tuhan bilang bahwa roh itu penurut, tapi daging kita lemah. Kadang-kala kita sudah niat untuk baca Alkitab, Tuhan saya mau baca Alkitab Tuhan hari ini. Tapi ada aja yang membuat kita gak bisa baca Alkitab. Firman Tuhan sudah bilang buat kita, roh itu penurut, daging itu lemah. Makanya kita sedang belajar tentang Alkitab. Nah, sebelum kita akan bahas lebih jauh tentang apa itu Alkitab, apa itu kita membaca Alkitab. Saya mau ajak saudara melihat sebuah klip dari beberapa saudara-saudara saya. Nanti teman-teman media akan bisa bantu saya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara mungkin pernah tahu lagunya atau klip itu seperti apa, bisa ikut bernyanyi bersama-sama. Yang setuju bilang amin. Oke. Silakan teman-teman media, bisa? Baca kitab suci, doa tiap hari,
doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh dari awal. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh dari awal ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh dari awal. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara mau tumbuh di dalam Tuhan. Sesuatu yang bertumbuh itu dia harus punya akar. Dan akarnya adalah baca Alkitab. Katakan baca Alkitab. Nah, Alkitab itu apa Bapak Ibu Saudara? Alkitab itu firman. Firman itu punya arti kata atau perintahnya Tuhan. Artinya perkataan Tuhan sendiri kepada Bapak Ibu Saudara. Yang setuju bilang amin. Tepuk dadanya. Buat saya loh. Itu firman Tuhan. Buat Bapak Ibu Saudara. Perkataan Tuhan buat Bapak Ibu Saudara. Kalau mau tumbuh baca Alkitab. Baca firman Tuhan. Kita semua tahu Alkitab itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ada 39 Alkitab di perjanjian lama, 27 di perjanjian baru. Dan ada banyak kisah-kisah yang Tuhan lakukan bagi setiap umat manusia. Baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, bahkan kisah tentang Yesus sendiri. Makanya firman adalah perintah, perkataan Tuhan bagi setiap kita. Saya mau kita baca dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dalam versi terjemahan firman Allah yang hidup. Bunyi firman Tuhan seperti ini. Dan kami akan selalu bersyukur kepada Allah atas hal-hal ini, bahwa ketika kami menyampaikan berita Injil kepada saudara, saudara tidak menganggap kata-kata kami itu berasal dari kami sendiri, melainkan menerimanya sebagai firman Allah, sebagai perintah, sebagai perkataan Allah bagi saudara. Sesungguhnya demikian, dan pada waktu saudara mempercayainya, firman Allah itu mengubah kehidupan saudara. Sekali lagi, firman Allah itu mengubah kehidupan saudara. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersyukur Bapak Gembala berada bersama-sama dengan kita. Amin. Hal yang luar biasa dalam beberapa minggu Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ketika beliau harus sakit, beliau ditopang. Saya percaya bahwa tidak hanya karena kita semua, tapi karena beliau punya pengalaman iman dengan Tuhan. Beliau punya dasar yang kuat bersama-sama dengan Tuhan. Beliau bersemangat mengalami setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi. Dan ketika beliau hadir di tempat ini bersama-sama dengan kita karena anugerah Tuhan. Karena janji perkataan Tuhan tergenapi dalam kehidupan beliau. Gak cuman beliau Bapak Ibu Saudara. Setiap kita juga akan mengalami hal yang sama. Firman Allah berkata bahwa firman Allah itu mengubah kehidupan saudara. Sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin bersama-sama dengan Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Kebenaran itu yang mengubahkan setiap kita.
Itu yang pertama, apa itu Alkitab? Perkataan Tuhan bagi kita. Yang kedua, firman Tuhan itu apa? Janji Tuhan. Katakan janji Tuhan. Katakan janji Tuhan buat saya. Tepuk dadanya buat saya. Dalam Mazmur surat 12 ayat 7 bunyi firman Tuhan seperti ini. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Katakan amin. Sekali lagi, janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekali lagi, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Katakan amin. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Janji Tuhan buat Bapak Ibu Saudara apa? Boleh next. Yang pertama. Yesaya 40 ayat 29. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia memberi kekuatan kepada yang letih lesu dan menambah tenaga kepada yang lemah. Katakan amin. Yang letih lesu, yang lemah hari-hari ini, aduh kayaknya gimana gitu. Firman Tuhan berkata, ia memberi kekuatan kepada yang letih lesu dan menambah tenaga kepada yang lemah. Itu janji Tuhan kepada kita. Katakan janji Tuhan buat saya. Dia kasih kekuatan kepada saya. Berikutnya bisa lihat lagi. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan melalui lembah yang paling gelap, aku tidak takut pada kejahatan. Karena engkau menyertai aku, tongkatmu dan tongkatmu, mereka menghiburku. Ini janji Tuhan buat Bapak Ibu Saudara, buat kita semua. Yang berikut, ini yang sering kita hadapi. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, bunyi firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah khawatir mengenai apapun. Dalam segala hal berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Apa yang kalian perlukan, beritahukanlah itu selalu kepada Allah dengan mengucap terima kasih. Maka sejahtera dari Allah yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia akan menjaga hati dan pikiranmu yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Katakan amin. Ada sebuah catatan yang bilang bahwa ada kurang lebih 3.573 janji Tuhan di dalam Alkitab. Ini beberapa yang saya sampaikan buat kita pada pagi hari ini. Kalau saudara ingin tahu apa aja janji Tuhan, caranya baca Alkitab. Ada banyak janji Tuhan bagi setiap kita. Tuhan menjagamu, keluar masukmu, Tuhan memberkatimu, Tuhan menyertaimu. Tangannya dengan tangan kanannya memberikan kemenangan bagi setiap kita. Memberikan kekuatan bagi setiap kita. Nah Bapak Ibu Saudara, makanya ada banyak sekali terjemahan Alkitab dalam berbagai macam versi. Dalam berbagai macam bahasa-bahasa yang ada. Saya tahu ada Alkitab dalam bahasa Jawa ya. Benar ya Bapak Ibu Saudara ya. Dalam bahasa Ambon belum ada, tapi di dalam aplikasinya sudah ada. Saya punya juga. Dalam beberapa bahasa daerah yang lain, bahasa Batak, bahasa Sunda dan sebagainya ada, Bapak Ibu Saudara. Nah berbahagialah kita karena Alkitab ini diterjemahkan 700 bahasa lengkap. Ini masih kurang. Saya coba cari tahu dan itu survei yang ada. Ini dilakukan oleh lembaga Alkitab Wycliffe Bible Translators. Kurang lebih dari 704 bahasa yang sudah tersedia untuk diterjemahkan. Dan kenapa diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa?
Ini dia. Ini ada beberapa kesaksian. Saudara bisa lihat aja, googling aja. Datanya yang ada, jangan balik dulu. Oke, belum ya. Ini kesaksian-kesaksian yang dialami oleh beberapa orang. Dari sekian banyak kesaksian, saya cuma tulis beberapa. Ini kesaksian dari seorang janda. Dia ibu dari 5 anak. Dia berasal dari Afrika. Dan dikatakan bahwa Alkitab tetap akan menjadi sumber penghiburan dan kekuatan. Ketika dia harus ditinggalkan suaminya 2 tahun yang lalu ketika dia meninggal. Ini beberapa hal yang dilakukan, yang dialami ketika dia membaca Alkitab di dalam terjemahan bahasa sukunya sendiri. Lebih mudah untuk dimengerti, lebih mudah untuk dipahami. Dan itu yang mengubahkan seluruh kehidupan ibu ini. Memberikan kekuatan bagi beliau. Nah pertanyaannya, apakah manfaat Alkitab bagi kehidupan kita? Apakah itu penting? Apakah Alkitab itu penting? Ya saudara yang yakin katakan sangat penting. Apakah Alkitab itu penting? Selalu diilustrasikan bahwa membaca Alkitab itu sama seperti kita makan. Saudara yang makannya 3 kali, 2 kali, bahkan 5 kali sehari. Pasti akan merasa lapar ketika tidak makan 1 hari, tidak makan 2 hari, tidak makan 3 hari atau lebih. Dan itu akan membuat kita tenaganya berkurang. Jawabannya sederhana Bapak Ibu Saudara. Tiap hari kita perlu makan, kita perlu minum. Dan makanan itu makanan jasmani untuk kehidupan jasmani kita. Sedangkan makanan rohani, firman Tuhan itu kehidupan rohani bagi jiwa kita. Bagi spiritual kita. Makanya itu kita harus makan. Sebagaimana Bapak Ibu Saudara punya alasan untuk makan tiap hari. Saudara harus baca firman Tuhan tiap hari. Itu yang memberikan makanan rohani buat Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya apakah penting? Penting Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan, baca Alkitab itu penting dalam kehidupan kita. Ada sebuah kisah inspirasi. Kisah pentingnya manfaat membaca Alkitab ini memberikan inspirasi kepada 2 orang salesman. Namanya John Nicholson dan Samuel Hill. Pada tahun 1899. Ketika mereka sedang berpergian dan kemudian mereka berbagi kamar di sebuah hotel. Lalu kemudian mereka gak bawa Alkitab. Mereka gak bawa Alkitab Bapak Ibu Saudara. Kemudian mereka cari di hotel itu gak ada Alkitab. Lalu kemudian mereka punya ide untuk menyediakan Alkitab secara cuma-cuma di kota itu. Lalu kemudian mereka bentuk yayasan. Dan yayasannya namanya adalah The Gideon International. Mereka namakan, jangan balik. Ya, The Gideon International. Kalau Bapak Ibu pernah lihat Alkitab seperti itu, Alkitab kecil. Perjanjian baru, berisi perjanjian baru dan Amsal. Itu dimulai dari inspirasi mereka untuk taruh Alkitab. Agar setiap orang bisa baca Alkitab. Mereka tahu bahwa Alkitab itu penting. Makanya mereka mencoba untuk menyediakan Alkitab bagi siapapun. Karena firman Tuhan sekali lagi berkata yang akan mengubahkan seluruh kehidupan kita. Amin. Makanya firman tadi 119 Mazmur ayat yang ke-105 bunyi firman Tuhan seperti ini. Firman-Mu adalah lampu yang menerangi jalanku supaya aku jangan jatuh. Firman Tuhan adalah lampu yang menerangi jalan kita. Kalau semua tempat ini gelap,
kita nggak akan bisa lihat Bapak Ibu Saudara. Kita perlu penerangan, apapun itu. Itulah firman Tuhan. Dia menjadi lampu bagi setiap kita. Makanya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, katakan mengajar. Untuk menyatakan kesalahan, katakan menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan, katakan memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, katakan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dari awal manusia itu diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Makanya firman Tuhan itu sedang mengajar kita. Firman Tuhan itu sedang menyatakan kesalahan bagi setiap kita. Firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan kita. Firman Tuhan itu mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Dan saya tambahkan di situ firman Tuhan itu adalah filter bagi kita terhadap pengajaran-pengajaran sesat. Ada banyak pengajaran sesat. New Age Movement, Children of God, Saksi Yehova dan sebagainya. Filternya di mana? Dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 berkata seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Mudah Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Katakan baca. Bagaimana caranya? Mudah, katakan baca. Yang kedua dengar. Katakan dengar. Makanya Roma 10 ayat 8 bunyi firman Tuhan seperti ini. Tetapi apa katanya ini? Firman itu dekat kepadamu yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Yang sudah baca fajarku hari ini siapa? Itu gerakan baca Alkitab di gereja kita. Fajarku. Apa artinya? Firman Allah mengajarku. Sudah ada Amsal 11. Mazmur 65 dan sebagainya. Bapak Ibu bisa mengikutinya di grup gereja. Itu gunanya apa? Agar kita bisa baca. Kita bisa dengar firman Tuhan. Contoh firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang menjadi filter bagi kita. Dalam Amsal 16 ayatnya yang ke-20. Bunyi firman Tuhan seperti ini. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam terjemahan yang lain bunyi firman Tuhan seperti ini. Allah memberkati orang yang taat kepadanya. Berbahagialah orang yang mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ini janji firman Tuhan. Makanya Bapak Gembala selalu menyampaikan bahwa ketika kita membaca firman Tuhan. Itu ada 5 hal yang kita dapatkan. Yang pertama informasi. Yang kedua impartasi. Yang ketiga inspirasi. Tadi ya Bapak Ibu Saudara seperti kisah nyata The Gideons International. Inspirasi. Yang keempat inovasi. Yang kelima instruksi. Bisa baca sama-sama dengan saya 1, 2, 3. Informasi, impartasi, inspirasi, inovasi, instruksi. Yang setuju bilang amin. Mudah ya Bapak Ibu Saudara ya. Baca Alkitab itu cuman baca dan dengar. Katakan baca, dengar. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Tuhan akan menggenapi seluruh perkataan Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan janji Tuhan berlaku bagi Bapak Ibu Saudara. Caranya baca Alkitab dan dengar. Apa yang Tuhan katakan buat Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan itu filter bagi setiap kita. Firman Tuhan itu yang mengubahkan seluruh kehidupan kita. Yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Ya.
Kalau Bapak Ibu Saudara baca firman Tuhan secara berurutan akan tahu sejarah yang Tuhan kerjakan bagi umat manusia. Ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Itu bunyi firman Tuhan. Tadi ya, yang letih lesu, lemah, Tuhan kasih kekuatan. Saya berdoa pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, agar kebenaran firman Tuhan yang dibagikan tidak hanya berhenti ketika Bapak Ibu Saudara mendengarkan pada pagi hari ini. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara dimampukan untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Baca, dengar. Baca, dengar. Saudara akan dikuatkan, saudara akan diingatkan setiap firman Tuhan yang saudara baca, yang memberikan kekuatan, memberikan perubahan dalam setiap kehidupan kita. Karena janji Tuhan itu berlaku buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Ketika saya baca firman Tuhan, berkat dan janji Tuhan itu bukan dinikmati oleh orang lain, tapi yang nikmati saya sendiri. Amin. Saya teringat ketika mempersiapkan firman Tuhan khotbah pada pagi hari ini. Saya ingat anak saya itu dia gak bisa baca. Si Lemuel, dia gak bisa baca. Dia mulai bisa membaca tanpa koma, tanpa titik ketika dia membaca Alkitab. Jadi kalau kami berdoa bersama-sama kami baca Alkitab, dia baca Alkitab tuh gak ada koma, gak ada titik. Baca terus gitu kan. Saya bilang, nak saya tahu kamu orang Ambon tapi gak gitu caranya juga kan. Jadi dia baca, mulai bisa membaca Alkitab fasih ketika dia membaca Alkitab. Dia mulai bisa membaca ketika dia baca Alkitab. Sebuah hal yang simpel Bapak Ibu Saudara. Kita sudah dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau saudara percaya bahwa firman itu mengubahkan seluruh kehidupan kita. Kenyataan realita yang terjadi itu harus tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Baca Alkitab. Jangan tunda waktunya. Kalau masih bolong-bolong, masih susah untuk baca Alkitab, paksakan diri kita untuk baca Alkitab. Yang setuju bilang amin. Mari kita berdoa pada pagi hari ini.